kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Teramat baik, teramat dahsyat dalam hidup kami. Boleh angkat kedua tanganmu, hadapkan wajahmu pada Tuhan. Kita buka ibadah kita pada pagi siang ini dengan doa. Kita datang mengucap syukur. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah, dan pagi siang ini Bapa yang kami tinggikan di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Engkau baik. Kami rasakan Engkau sungguh baik dan Engkau setia di dalam kehidupan kami. Kau tunjukkan dengan Kau membawa kami sampai sejauh ini. Sampai hari ini, sampai pagi ini, sampai minggu ini, bahkan sampai detik ini, kami mampu berdiri. Itu bukan karena kuat gagah kami, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu. So biar kami datang dengan ucapan syukur, kami tanggalkan segala beban, segala kehidupan kami yang menghimpit di luar sana. Kami putuskan kami boleh datang, kami mau datang mengalu-alukan nama-Mu. Kami boleh datang mau mengasihi-Mu, dan kami mau datang mau dipenuhi oleh kuat kuasa-Mu. Dan kami nyatakan kami rindukan, kami lapar, kami haus. Hanya Engkaulah kekasih jiwa kami, hanya Engkaulah satu-satunya yang kami perlukan. Memiliki-Mu, memiliki kehidupan. Terima kasih, dan kami rindukan lawatan yang daripada Roh Kudus-Mu mengalir memenuhi setiap kami. Dan kami rindukan sabda-Mu, isi hati-Mu, kerinduan-Mu, firman-Mu dinyatakan dan dideklarasikan di tengah-tengah umat yang menantikan Engkau. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga, dan nyatakan penuaian-Mu ada pada gereja-Mu, dan setiap kami siap untuk menuai. Siap kita yang boleh datang mengasihi Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya persilakan boleh kembali duduk di hadirat Tuhan. Tetap dalam sikap menyembah, nikmati hadirat Tuhan. Bawa hatimu, bawa hidupmu. Sebab Dia hidup dan Dia ada di tengah-tengah setiap kita. Bawa syukurmu, bawa nyanyianmu, bawa sembahmu pada Yesus. Angkat suaramu, angkat mazmur pengagunganmu. Ya Allah yang bertahta di atas sembah, di atas hati yang mengasihinya. Mari saudaraku, angkat syukurmu. Selamat pagi Bapakku. Terima kasih Bapa. Terima kasih. There's no one else like you, Jesus. I love you more than anything. I love you more than yesterday. I love you, 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 God. Hadirat-Mu melawan setiap kami. Wiramakan nama sandala maya ramose. Wiramakan
makana masandara laba laba laba. Shandara laba. Kami percaya pribadi-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya di dalam naungan-Mu. Kami hidup, kami menang, dan kami menghasilkan buah-buah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, segalanya serta bagiku. Anugerah-Mu, yes Lord, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir Tuhan Yesus, hadir-Mu di setiap pribadi, di setiap rumah tangga, di setiap keluarga. Itu terutama Bapak Ibu Saudaraku. Mari pandang Yesus, katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup, itu yang terutama Tuhan. Asal Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami, itu yang terutama.
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Angkat kedua tangan kita, katakan anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu. Amin, amin. Semua karena anugerah-Mu. Lord, my son, by my faith, karena kekuatanmu, ku percaya padamu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu terus datang hampiri Yesus. Anugerah-Mu, kami ada karena-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, bukan karena kekuatan kami. Kami berada sampai hari ini, Bapa. Anugerah-Mu, oh Yesus, anugerah-Mu, haleluya, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, haleluya, haleluya. Oh, masanda bakana maso, uriana masande. Semua karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Bapa, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, kami ada Bapa. Ku bersyukur kepadamu. Saya mengajak sama-sama kita boleh bangkit berdiri hadirat Tuhan. Angkat tanganmu, angkat sembahmu, angkat masmu, pengagungan kepada-Nya. We bless your holy name, we bless your holy name. Jesus, Jesus, Jesus.
Mazmur pujian, memegangku dengan tangan kananmu. Kaulah kekuatanku Tuhan, sumber pertahananku Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau sampai hari ini Tuhan. Mulai kami membuka mata kami, Kau sudah mengaturkan berkat-Mu bagi hidup setiap kami Tuhan. Kamilah biji mata-Mu Tuhan. Tak pernah sedetik pun tidak Kau amat-amati hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, Kau baik, Kau baik. Kau yang menilai hidup setiap kami. Biar kami terus berkenan di hati-Mu, Kau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari buka kedua tangan-Mu, naikkan syukur-Mu. Katakan Tuhan, terima kasih. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, terima kasih. Setiap pertolongan-Mu Tuhan, terima kasih. Setiap anugerah-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Keluarga demi keluarga boleh sambil bergandengan tangan. Keluarga demi keluarga bersyukur pagi siang ini. Tuhan terima kasih. Oh, my soul,
my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Day and night, night and day. Keep worshiping, keep trusting Jesus. Hallelujah. I worship your holy name. Bless the Lord, shout. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship you, soul. Keep bless your holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship your holy. I worship you. I worship your holy. Every day I worship you. I worship your holy name. Katakan amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai segenap hati, jiwa dan batinku. Dan jangan pernah tidak percaya pada Tuhan, karena Dia adalah sumber satu-satunya dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya dan siap mengasihi Dia lebih lagi. Sama-sama kita berkata, amin. Somebody say, woo. Umat-umat yang siap datang menuai menghasilkan buah, katakan saya. Katakan saya. Katakan juga, itu juga engkau. Itu juga engkau. Firman Tuhan, tinggallah di dalamku, sebab akulah pokok anggur yang benar. Siapapun yang tinggal di dalam Tuhan akan menghasilkan buah. Itu saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Amin. Dengan rasa bangga, clap your hand, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Woo! Katakan, Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang menunggu. Waktu itu mulutnya penuh dengan tawa, dan lidah kita sorak-sorak sama-sama yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Hey, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkasnya. Sama-sama dengan iman, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut saya dan saudara penuh dengan tawa, dan lidah kita dengan yang berjuang udah kalah, yang menabur mencucurkan air mata, pasti akan menuai. Sama-sama bersama, one, two, three. Hey, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Katakan, yang menabur Mencucurkan air mata akan menuai dengan yes, itu dia. Boleh berjalan saudaraku dengan iman. Yang menangis sambil menabur, pasti pulang membawa berkasnya. Oh, yang
sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Terus katakan, yang menabur, mencucurkan air mata, pastilah yang menuai dengan sorak-sorai. Umat yang menuai katakan yes. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkasnya, oh, pasti pulang membawa berkat. Berkasnya, itu firman Tuhan, pasti pulang membawa berkat. Berkasnya. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya Tuhan sanggup mengubahkan kehidupanmu katakan yes. Yang percaya Tuhan sanggup sembuhkan sakitmu katakan amin. Pribadi yang percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Amin. So kecap dan lihatlah, Tuhan itu Tuhan yang baik. Yang percaya katakan, lihat kiri kananmu katakan, dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang baik. Mari percaya pada dia. Amin. Yang diberkati Tuhan katakan yes. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya diberkati, kamu diberkati, setiap kita diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Angkat tanganmu, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahkan. Angkat tanganmu. Karena alasanku, buka tangan saudara, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku kamu atas sempurna anugerah siap. Yang wanita kasih hikmat kebajikan. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap saudaraku, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi. Angkat tangan saudara. Alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama kita deklarasikan, berkat Tuhan bukan hanya tentang hepeng, bukan hanya tentang materi, nafas kehidupan, saudaramu, keluargamu, pelayananmu, itu berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, katakan. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi alasanmu. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Cahaya, aku diberkati, itu dia. Aku dilimpahi karena alasanmu. Untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu. Untuk menyediakan. Aku diberkati,
Sama-sama katakan, wuh. Lihat kiri kanan katakan, ketika kamu memuji Tuhan, kamu ganteng banget. Kamu cantik banget. Ada kasih Tuhan terpancar di wajah saudara, amin. Baik, silakan saya persilakan duduk. Rasanya kita mau terus emosi Bapak Ibu ya. Tapi kita dibatasi, ada waktunya, amin. Baik, ini waktunya kita akan mempersiapkan persembahan kita yang pertama Bapak Ibu. Persembahan diakonia, saudara boleh mempersiapkan dan sejenak tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Aku diberkati, aku dilimpahi kata jiwaku. Walaupun aku belum melihat, tapi imanku berkata, aku diberkati. Sebab Allahku sanggup menyediakan yang kuperlukan. Bapak terima kasih bahkan untuk waktu memberi Tuhan, persilahkan kami boleh datang. Berkati tangan-tangan yang memberi dengan hati, dengan mengucap syukur. Jamah setiap kami, perlengkapi kami. Jamah gerejamu yang mengelolakan. Dan nama Tuhan yang boleh ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Engkau yang siap. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar kami menyenangkan-Mu. Ngomong sama Tuhan Yesus, menyenangkan-Ku. Selagi ku ada, selagi ku hidup, selagi ku mampu, ku mau menyenangkan-Mu. Yes Lord, haleluya. Yes Lord, haleluya. Sama-sama saya mengajak kita bangkit berdiri hadirat Tuhan. Sama-sama sembah Dia. Oh,
Tuhan, persiapkan hati kami untuk mendengar taburan firman-Mu, untuk diam di bawah kaki-Mu, untuk mendengar sabda-Mu. Persiapkan hamba-hamba-Mu, persiapkan umat-Mu datang mengasihi-Mu. Oh, layakan kami, layakan kami, layakan kami, murnikan hati kami, sucikan kami. Dan biar hikmat yang daripada Engkau mengalir di tempat ini. Haleluya, haleluya, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan selamanya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, hanya itu kerinduan, hanya itu, hanya itu Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami Tuhan ingin duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, berkati Tuhan setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan kepada kami Tuhan. Yang mempatahkan segala kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu jalannya firman Tuhan, mengganggu fokus kami Tuhan dalam firman Tuhan. Kami hancurkan, mempatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati Tuhan atmosfer tempat ini, depan, kanan, kiri, belakang tempat ini Tuhan, yang percaya Tuhan waktu bungkus Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Terima kasih buat kesempatannya lagi untuk Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Perkenalkan diri atau sudah pada kenal? Sebagian sudah ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Krisanta Sumardi Putra. Saya biasa dipanggil Santo atau boleh Mas Santo, boleh Pak Santo, bebas ya. Saya melayani di GBI Geraha Harapan. Hari ini kali ketiga saya di tempat ini. Ya, saya selalu ingat karena saya mulai melayani untuk firman Tuhan itu di tahun 2024 Bapak Ibu, di akhir tahun kemarin. Karena panggilan juga sebagai seorang yang melayani Tuhan. Ya, karena dalam Alkitab nggak ada yang jadi jemaat setia ya, semua harus jadi hamba yang setia ya. Hamba artinya kita jadi pelayan, servant Bapak Ibu. Saya sendiri udah melayani sebenarnya dari kecil Bapak Ibu. Saya melayani dari kecil itu karena orang tua saya kebetulan papa saya itu almarhum gembala. Ibu saya sekarang melanjutkan, namanya Ibu Ninik. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat pernah ke sini atau pernah melayani tempat ini, Ibu Ninik, nah itu adalah ibu saya. Saya adalah salah satu buah pelayanan dari orang tua saya. Makanya kita hari ini belajar tentang pengertian tentang berbuah Bapak Ibu. Ya, mungkin salah satu dari buah pelayanan orang tua saya adalah saya sendiri gitu. Ya, bagaimana mereka mewariskan sesuatu yang mungkin bagi orang dunia itu kecil ya. Karena orang dunia itu kan berpikiran warisan yang paling besar adalah harta dan materi. Padahal ada warisan yang lebih besar daripada itu ya. Warisan akan takut akan Tuhan. Itu adalah warisan paling besar loh Bapak Ibu. Lihat dari zaman sekarang banyak orang yang login ya. Login ke tempat sebelah, logout dari tempat ini misalnya ya. Tahu Bapak Ibu tahu maksudnya ya? Ya kemarin kita lihat artis-artis banyak yang logout dari Kristen ya, logout dari Yesus. Ya login ke tempat sebelah gitu, katanya tempat sebelah lebih damai. Ya padahal semua sama aja, kalau masalah aja ya. Gitu ya, tergantung
tergantung dia yang sendiri. Tapi kita punya Tuhan yang punya kepastian Bapak Ibu. Bedanya adalah di Kristen kita ada kepastian. Sebelah kita belum tahu ya. Saya pernah waktu itu singkat cerita di waktu lagi zamannya lockout kemarin Bapak Ibu. Ya, saya kan punya grup ini ya, grup kantor saya gitu. Nah, grup kantor saya itu suka bercanda. Ya, bercanda cuman kayak ngobrol-ngobrol biasa lah. Karena mereka tahu saya tuh orangnya apa ya, bukan orang yang fanatik terhadap agama gitu. Mereka melihat dari sisi bagaimana kita berinteraksi. Ya percuma kalau kita tahu firman tapi kita nggak bisa berbuah kan. Nah, buahnya itu adalah orang nggak takut ngobrol sama kita, nggak takut cerita sama kita, ya nggak takut untuk sharing dengan kita ya. Kalau orang udah takut duluan berarti ada yang salah dari hidup kita gitu ibaratnya. Nah waktu itu ngobrol di grup chat, mereka chat gini. Ini Pak Santo nggak mau login juga nih ikut-ikutan katanya. Seru loh jadi seberang lah ibaratnya gitu ya. Saya nggak bisa ngomong produk ya Bapak Ibu ya. Karena ada rekaman ini sini. Nah, mereka bilang gitu, udah di sini lebih tenang kok ya. Langsung mereka ngeluarin kata-kata ini ya, kata-kata ajaib ya. Bapak Ibu tahu kalau login ke sebelah kan harus pakai kata-kata itu ya. Asyhadu, nah itulah ya, ada belakang-belakangnya ya. Terus suruh baca sampai akhir, saya ketawa, saya cuman bilang hahaha. Lalu saya chat lagi berikutnya. Saya mau aja login ya, tapi masalahnya dosa saya banyak. Saya nggak bisa menanggung dosa saya sendiri. Saya butuh juru selamat, saya bilang gitu sama mereka. Ya karena memang pada dasarnya kita tuh dosanya banyak Bapak Ibu. Ya kalau bukan karena Yesus kita nggak bisa. Ya, sekarang siapa yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Dengan beramal? Dengan melakukan perbuatan yang baik? Nggak bisa. Kita butuh Yesus. Makanya di dalam Alkitab mencatatkan bahwa kita nggak bisa berbuah kalau di luar Tuhan. Sebaik apapun orang itu, ya sepintar apapun, tapi kalau kita tidak dalam Tuhan, kita nggak bisa berbuah. Yesus bilang nggak bisa berbuah Bapak Ibu. Ya pengertiannya adalah bahwa kita butuh Yesus, kita butuh Tuhan. Ya, kita butuh Tuhan untuk kita berbuah. Ya, dalam hal itu saya bilang kalau ya saya bercandain lagi karena mereka bercanda, saya juga konteksnya bercanda, nggak serius. Kalau misalnya di sana ada kepastian untuk masuk surga, saya siap ke sana, saya bercanda. Ya masalahnya kan tidak ada. Mereka berpikir bahwa balik lagi, kalau mereka bisa masuk ke dalam surga itu karena perbuatan mereka. Kalau kita melakukan yang baik, kita berbuah untuk Tuhan, itu semata-mata bukan karena kita pengen dianggap baik. Ya, tapi karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita mengasihi sesama kita. Ya, dalam hukum Taurat ada dua kan Bapak Ibu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Baru yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya jadi kalau kita sudah mengasihi Tuhan, refleksinya apa manifestasinya? Kita mengasihi sesama kita. Nah pada siang hari ini kita belajar tentang yang namanya hubungan yang berbuah. Boleh dibuka slide-nya? Tadi saya tuh sebenarnya kesini udah bawa flash disk Bapak Ibu, cuman nggak tahu karena tadi saya ngisi bensin atau apa, saya taruh di sini kok flash disknya hilang ya. Jadi waduh bingung juga nih semua khotbah hilang. Jadi saya tadi minta tolong istri, hari ini saya sebenarnya mau sama istri ke sini Bapak Ibu sama anak saya. Cuman tadi tiba-tiba mobil saya akinya tuh nggak tahu ya bermasalah gitu. Udah gitu tadi karena waktu mepet jadi saya udah duluan aja lah ke sini gitu. Jadi saya tadi kesini naik motor sebenarnya pengen sama istri. Yang kedua udah tadi aki bermasalah, saya lupa naruh cincin lagi di mana tadi ya. Makanya tadi saya bukan ini ya Bapak Ibu bukan jomblo ya, masa udah menikah cuman cincinnya lupa taruh mana gitu. Ya memang kalau baru menikah apa begitu ya, sering lupa ya. Saya juga bingung ya semenjak saya nikah ini sering lupa mulu ya. Kadang habis mandi naruh kacamata di mana tadi ya? Saya lupa taruh di mana gitu. Itu tadi dah daripada nggak ada sejahtera mending saya ini aja dah duluan berangkat nanti istri cari cincin saya gitu. Ya puji Tuhan tadi udah chat udah ketemu sih ya puji Tuhan. Nah kita bicara tentang hubungan yang berbuah. Di next dulu slide-nya. Nah buah selalu berbicara tentang yang namanya benih Bapak Ibu. Kita buka dulu di Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Ini saya bacakan aja Bapak Ibu tinggal simak di Alkitabnya masing-masing. Lukas 6 ayat 43 dan 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Artinya kalau benih yang baik itu ditaburkan akan menghasilkan buah yang baik juga. Bapak Ibu tahu kalau benih itu ditaruh bukan di tempat yang nyaman Bapak Ibu. Bukan ditaruh tempat yang bagus. Tapi harus ditaruh di dalam tanah. Tanah itu harus lembab ya. Tanah itu kalau kita lihat ya berbicara tentang kotor Bapak Ibu. Ya, benih
ketika dia mau tumbuh, dia harus di tempat yang memang di mana dia harus bertumbuh, yaitu adalah di dalam tanah. Kalau benih ditaruh di dalam lantai, lantainya bagus. Tapi apakah benih itu bertumbuh Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak ada tanahnya di situ. Dia nggak bisa berbuah. Dia nggak bisa berakar. Dia nggak bisa bertumbuh. Ya, di ayat 44, setiap pohon yang dikenal buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan duri tidak memetik buah anggur. Ini bentar ya Bapak Ibu, saya coba klarifikasi dulu ya. Ini Lukas 6 ayat 4. Sebab setiap pohon yang dikenal buahnya karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri tidak memetik buah anggur. Maksudnya gini Bapak Ibu, kalau benih yang dikasih adalah benih mangga, nggak mungkin tumbuhnya duren. Itu namanya anomali ya, aneh gitu. Loh kok dimasukinnya mangga keluarnya duren. Artinya kalau kita tabur benih yang baik, itu akan menghasilkan buah sesuai dengan benihnya. Yang ke-45, orang yang baik menghasil atau mengeluarkan barang yang baik dari pendarahan hatinya. Yang baik dari yang hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembenaran yang jahat. Karena dari ucapan mulutnya meluap hatinya. Makanya kalau orang gampang ngomong kotor, itu sebenarnya yang bermasalah bukan mulutnya, tapi hatinya Bapak Ibu. Dia bisa berkata kotor, bisa berkata kasar itu ya bukan salah mulutnya doang, tapi salah hatinya. Karena mulut ini hanya diperintahkan oleh hati. Kalau hati kita lagi, ya maksudnya dalam arti kata busuk, yang keluar adalah ucapan-ucapan yang busuk. Hati kita kotor, yang keluar ucapan-ucapan kotor gitu. Apalagi di zaman anak muda zaman sekarang ya. Itu saya lihat di kantor saya kan kebanyakan Gen Z ya. Wah itu paling gampang tuh ngeluarin kata-kata kotor ya. Kata-kata kotor gampang banget itu. Ya kebetulan juga di kantor saya itu nggak ada Kristennya, jadi rata-rata Muslim lah ibaratnya gitu. Jadi kalau discuss tentang firman Tuhan atau apa ya nggak ada gitu ya. Jadi saya benar-benar kalau kita meeting, kita doa menurut kepercayaan masing-masing gitulah. Saya bilang kalau misalnya sering mengeluarkan kata-kata kotor, itu berarti hatinya bermasalah. Ya ada satu anak buah saya di kantor itu memang dia ngomongnya kasar terus gitu ya. Hewan semua keluar gitu. Padahal cuma mungkin bercanda atau mungkin dia lagi kaget atau mungkin dia lagi apa ya, lagi speechless, lagi bersuka cita juga keluarnya kotor juga gitu. Saya bingung ya. Lagi di bawah keluar kotor, atas keluar kotor juga gitu. Sampai akhirnya kemarin dia curhat ke saya kalau dia itu lagi ngekos selama 1 bulan terakhir ini berjujur gitu. Saya tanya soalnya telat mulu dia. Iya soalnya ngekos Pak. Saya bilang kenapa kamu ngekos? Padahal rumah kan deket dari kantor. Pada waktu itu dia gak mau jawab karena apanya. Baru setelah seminggu itu saya lihat dia kan telat terus. Saya bilang ini kalau kamu telat terus SP nih, SP 1. Akhirnya baru jujur sama saya. Jadi selama sebulan ini saya kabur dari rumah Pak. Dia anak Gen Z Bapak Ibu kelahiran 2000 ya. Kan sekarang kalau Bapak Ibu lihat orang-orang yang bekerja rata-rata udah 2000-an ya. Bukan 9 bulan lagi. Saya tanya kenapa kamu keluar dari rumah? Karena rumahmu tuh dekat dari kantor. Dari semua orang yang kerja di sini, kamu yang paling dekat. Kenapa kamu ngekos? Saya bilang. Soalnya kalau dia sama orang tuanya, dia pasti dibangunin. Ya kan Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia ngekos kan bisa aja gak bangun kan kalau dia bergadang mulu gitu. Akhirnya dia cerita kalau dia kepahitan dengan ibunya gitu. Karena bukan karena suku ya, memang karena saya lihat ibunya ini Betawi banget kan. Jadi kalau ya samalah kalau suku kan juga ada, kalau Batak mungkin bukan kasar ya, bukan marah tapi intonasi aja kan. Nah mungkin Betawi juga sama gitu. Nah kebetulan dia mungkin anak Gen Z yang terbiasa dengan anak-anak melo mungkin ya. Jadi gak bisa dikasarin apa gimana saya gak paham juga. Ya dia cerita kalau dia kepahitan dengan ibunya karena ibunya ini kalau menegur ini suka menyakiti hatinya dia lah secara tidak sadar gitu. Tapi ibunya juga gak sadar lah gitu ibaratnya. Habis itu dia chatnya cukup panjang. Saya gak pernah lihat dia cerita sepanjang itu. Karena saya lihat dia orangnya fun-fun aja Bapak Ibu ya. Ternyata orang-orang yang suka tertawa tuh dalam hati bisa aja menangis ya. Sering senyum ternyata dalam hati sering menangis gitu. Dia cerita kalau misalnya dia punya orang tua itu yang ekspektasinya tinggi. Jadi dia pengennya gini, pengennya begitu ya. Terlalu tinggi sedangkan dia kalau misalnya mendapatkan sesuatu itu dia orangnya gak yang ambisius Bapak Ibu. Sedangkan ibunya ini ambisius banget gitu. Pengennya dia begini. Nah sehingga membuat dia itu terluka. Ya, padahal itu sederhana ya. Kadang kita memang pengen anak kita menjadi sesuatu yang lebih tinggi kan daripada yang kita mau ya. Cuman mungkin anak itu kan butuh proses. Ya, dalam proses itu mungkin bisa aja kita menyakiti hati anak kita ya. Secara tidak sadar Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu maksudnya baik cuman caranya salah mungkin ya bagi dia gitu. Saya kurang tahu juga karena anak muda zaman sekarang tuh mungkin siklusnya beda ya Bapak Ibu ya. Kalau orang tua zaman dulu
dicambuk tetap ini ya besoknya tetap lebih kuat gitu. Anak zaman sekarang kan nggak bisa dicambuk ya. Salah ngeluarin kata-kata aja udah hatinya udah tersakiti gimana dia dicambuk ya. Saya tahu tuh zaman dulu juga saya sering tuh di sebelahin papa saya dulu ya. Meskipun gembala kalau saya main juga keterlaluan ya tetap aja tuh dipukul pantatnya pakai rotan Bapak Ibu. Kalau anak zaman sekarang nggak bisa kan ngadu langsung sama Komnas HAM ya. Kalau sekarang susah gitu ya. Jadi dikit-dikit pengaduan sama Komnas HAM. Nah saya bilang kayak gitu ke dia kalau kita sebagai anak itu nggak pernah bisa memilih orang tua. Kita mau lahir di mana. Orang tua yang udah ditempatkan sama Tuhan adalah orang tua yang terbaik dari versi di zamannya. Karena ekspektasi dia pengen punya orang tua itu yang kayak seperti Atta Halilintar Bapak Ibu yang sering update kan. Bagaimana dia ajak jalan-jalan keluarganya ke Eropa kemana. Atta Halilintar itu bagus pada zamannya, pada eranya. Orang tua kita juga punya pendidikan pada eranya sendiri. Jadi mungkin cara dan konsep berpikir orang tuanya itu adalah orang tua versi terbaik pada zamannya. Cuman memang nggak masuk di pengenalanmu aja di awal. Ya, karena mungkin dia baru kerja, jadi kan kaget ya Bapak Ibu kalau kerja kan orang tua udah mau naruh ekspektasi kan. Kalau masih kuliah mah udah biarin kuliah, sekolah biarin dulu sekolah. Tapi kalau udah kerja kan pengennya anaknya tinggi kan, langsung gitu ya cepat. Saya bilang kalau misalnya orang tua yang terbaik memang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah di tengah-tengah circle yang utama itu bukan berarti orang tua itu sempurna. Yang terbaik itu bukan berarti sempurna, saya bilang. Yang terbaik itu Tuhan tahu kemampuanmu, Tuhan tahu daya juangmu, makanya dikasih orang tua yang seperti itu. Kalau kamu dikasih orang tua yang ibaratnya mencokoki kamu dengan kenyamanan, ya atau bermanja-manja, kamu nggak bakal bisa sampai hari ini sekarang. Kira dia mikir-mikir, setelah itu sebulan kemudian puji Tuhan kemarin dia rekonsiliasi ke Jogja bareng sama orang tuanya. Akhirnya dia balik lagi ke rumah orang tuanya, ngekosnya harusnya bisa 3 bulan ya, kan dia bayar 3 bulan. Udahlah bang 2 bulan gak apa-apa lah. Saya ibaratnya cut loss lah, harusnya kan udah bayar tuh ya 2 bulan ya kan ya 3 bulan kosannya. Gak apa-apa lah demi orang tua. Saya bilang saya salut gitu. Karena orang tua itu sebenarnya pengen yang terbaik buat kamu. Mungkin caranya salah, tapi dia tahu itu yang terbaik buat kamu. Dan itu yang terbaik, orang tuamu itu adalah versi yang terbaik pada zamannya. Saya bilang gitu ke dia. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, mengeluarkan pembendaraan yang baik. Artinya kalau misalnya orang itu gampang ngeluarin kata-kata kotor, gampang kepahitan, berarti ya hatinya lagi pahit. Ya ternyata ketika saya tanya lebih dalam lagi, ternyata dia kepahitan dengan orang tuanya. Makanya kata-katanya gampang banget kotor ya. Ya entah di tongkrongan atau di manapun, ya itu akan terefleksi. Kenapa? Karena pembendaraan dalamnya itu udah gak baik. Jadi yang keluar itu juga yang tidak baik. Next kita bicara tentang yang namanya hubungan yang berbuah Bapak Ibu. Kita next dulu. Nah di sini ada 3 poin. Tadi kita udah belajar tentang benih dan buah. Benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Ya, boleh di next slide dulu LCD-nya. Nah pagi ini kita belajar 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah hubungan yang memberikan hidup. Yang kedua hubungan yang menajamkan. Yang ketiga adalah hubungan yang dimulai dari Tuhan dulu. Di next dulu slide-nya. Nah kita bicara tentang yang pertama, memberikan hidup. Nah bagaimana caranya untuk kita berbuah dalam suatu hubungan? Yang pertama adalah kita harus mempunyai fokus memberikan hidup. Kadang seringkali kalau kita sebagai manusia, kita mendekati dengan orang, kita tuh pengennya dapat untungnya dari orang tersebut. Banyak gak dari kita misalnya pengen dekat dengan si A karena saya pengen dapat untung dari dia seperti ini. Dapat relasi seperti, dapat networking seperti ini. Padahal kita lupa lihat kehidupan kita. Harusnya ketika kita mulai hubungan dengan orang, fokus kita adalah apa yang bisa saya berikan, bukan apa yang saya dapat dari orang tersebut. Ya, bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang kita kasih. Yesus juga begitu Bapak Ibu. Yesus bukan berfokus pada dirinya sendiri, dia fokus pada apa yang bisa saya berikan kepada orang banyak. Ya, makanya kalau Bapak Ibu lihat sepanjang perjalanan Yesus, itu isinya adalah memberikan hidupnya dia. Ya, dia nggak berfokus kepada apa yang bisa saya dapat dari orang tersebut. Bahkan dia ketika dihadapkan dengan memberi 5.000 orang tadi, 5.000 orang lebih ya, itu dia bisa kasih 5.000 roti dan 2.000 ikan. Itu bukan hal yang sederhana Bapak Ibu, itu hal yang besar. Karena fokus Yesus adalah memberikan hidupnya. Dia memberikan di mana dia bisa ditempatkan. Dia selalu memberikan hal tersebut. Nah seringkali kita dalam hubungan, kita tuh fokusnya kepada apa yang saya dapat dulu. Makanya gak heran kita gampang ngecewa terhadap orang banyak. Kita misalnya di gereja lah, jauh-jauh ya Bapak Ibu. Kita
kita melihat semua orang tuh rohani. Ya ketika pelayanan rohani ya. Kita beranggapan bahwa dia kan udah pelayanan di gereja lama. Ya nggak mungkin kan dia bisa menyakiti saya gitu. Tapi ada suatu momen di mana ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya contoh perkataan dia menyakiti hati kita secara tidak sadar. Dan itu melukai hati kita. Dan secara tidak sadar karena kita tadi fokusnya adalah kita mendapat, bukan kita memberi, kita akhirnya kecewa. Ya, kita nggak memberikan hidup, malah kita pengen dapatin hidup dari mereka. Artinya kita kecewa. Dan ketika kita kecewa, kita biasanya menyalahkan Tuhan. Kenapa nih Tuhan kok teman sepelayanan seperti ini? Ya keluarga mengecewakan atau mungkin pacar. Saya waktu itu awal ketemu dengan istri saya yang sekarang Bapak Ibu ya. Bukan yang dulu karena nggak ada yang dulu ya. Dulu sekarang dan selamanya lah ya gitu ya. Nah saya waktu itu memang lebih banyak untuk memberikan value apa yang saya bisa kasih ke dia. Jadi waktu saya pacaran itu mungkin cukup aneh ya. Kalau orang pacaran itu ke pasar malam gitu ya. Terus ke mall gitu. Saya tuh lebih suka pacaran itu di seminar ya. Jadi saya tuh suka banget ikut-ikutin seminar orang gitu. Entah itu seminar tentang public speaking, terus seminar tentang ya kalau di saya kan ada pasar modal gitu ya. Saya suka banget ikut-ikut seminar tentang upgrade diri lah atau upgrade skill. Dari zaman kuliah tuh saya suka ikut seminar. Seminar apapun tuh saya suka aja gitu. Daripada kuliah saya suka ikut seminar gitu daripada kuliah. Ya karena kalau di seminar itu rata-rata orang praktisi semua. Ya memang dia jago di bidang itu gitu. Waktu itu istilahnya cukup aneh karena ini kok bukan kayak pacaran ya, kayak nyari ilmu terus ya. Karena waktu itu saya berpikiran untuk bagaimana saya bisa memberikan value kepada dia. Bukan saya bisa mendapat apa dari dia. Makanya gak heran banyak anak muda zaman sekarang pacarannya tuh ngasal, gerasak gerusuk ya. Makanya gak heran banyak menuju ke arah-arah yang mesum lah ibaratnya. Kenapa? Karena mereka berfokus tentang apa yang bisa dia dapat, bukan apa yang bisa dia berikan. Di Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seringkali juga ketika kita mulai persahabatan dengan orang, kita tuh lebih fokus pada persahabatannya, bukan sahabat kita. Beda loh Bapak Ibu, persahabatan dengan sahabat kita. Maksudnya gini, persahabatan itu kita nggak berani negur. Karena kalau kita negur, teman kita lari nanti. Jadi kita mementingkan persahabatan daripada sahabat kita sendiri. Misalnya sahabat kita udah salah jalan ya. Saya waktu itu punya teman tuh dari SMA, kita selalu bareng. Dia itu memang orangnya bucin Bapak Ibu. Memang kalau mengasihi itu nggak boleh berlebihan ya. Kalau berlebihan bucin, kalau kekurangan kita biasanya mengemis tuh. Ya mengemis perhatian. Nah dia itu tipikal yang bucin, memberikan semua hidupnya. Bukan ke Tuhan tapi ke manusia. Ya. Dia sampai pacaran itu dari Bekasi ke Cikupa ya. Bapak Ibu tahu Cikupa kan? Jauh ya. Motornya CBR, sampai kemarin ganti jadi Beat. Karena udah capek ya naik motor CBR begini mulu ya. Kadang naik kereta gitu ya. Masalahnya pacaran dia itu sedikit kayak childish lah. Atau terlalu childish atau terlalu anak kecil. Jadi pacarnya itu kalau nggak dihubungin, nggak ngabarin, nggak video call, nggak share lokasi, marah gitu ya. Ibu tahu share lokasi? Ya tahu ya. Sedang di mana? Share live location gitu. Bahkan sampai emailnya aja masuk Bapak Ibu. Emailnya dia, jadi dia nggak bisa bohong. Misalnya lagi di mana? Di Menteng, dicek kan. Perangkat Anda ditemukan di sini ya. Itu sampai didetek bayangin aja. Itu masih pacaran saya bilang. Saya bilang itu terlalu toksik. Kalau menurut saya sendiri. Karena memang dalam hubungan yang berbuah, lawannya adalah hubungan yang toksik Bapak Ibu. Jadi hubungan yang berbuah lawannya hubungan toksik. Kalau udah terlalu berlebihan, ya memang kalau bisa tegur dengan kasih. Ya, nanti kita akan belajar tentang cara menegur yang baik ya. Waktu itu saya bilang kalau ini udah terlalu toksik. Karena mosok kamu kerja aja harus video call. Ya bahkan sampai dia itu, karena perempuan ini memang beda jauh dengan dia. Bedanya sekitar 8 tahun Bapak Ibu. Ya bayangin ya kalau 8 tahun anak kecil apa kan. Ya, sedangkan dia umur baru 27. Punya anak ya, di bawah 20 tahun kan. Saya bilang pedofil juga nih, saya bercandain ya. Nah, waktu itu dia bilang kalau perempuan tuh sakit. Perempuannya sakit dan dia lagi kerja. Dia bilang ya udah saya gojekin. Nah dia curhat tuh ke saya. Saya gojekin. Tahu nggak jawaban perempuan itu apa? Jawaban perempuan itu cuma gini. Kamu tuh nggak kayak laki-laki lain ya. Kalau orang lagi sakit, masa digojekin? Kenapa nggak kesini? Saya bilang sama dia cerita sama saya kayak gitu. Saya bilang ini udah rese namanya ya. Kamu kan kerja, kalau kamu misalnya contoh cuti setengah hari cuma gara-gara jengukin dia, emang gak bisa di hari yang lain gitu. Masalahnya itu lokasinya cukup jauh, Bekasi Cikupa Bapak Ibu. Ya,
Bukan bekas Cikupa naik karpet terbang, enggak ya. Itu jauh loh, saya bilang jauh. Sampai motor aja ganti itu saking cinta ya. Dari CBR jadi motor Beat loh, bayangin. Kenapa? Karena capek pantatnya kan. Naik begitu terus, punggungnya juga bengkok kan, mau gak mau. Tapi saya bilang itu udah toksik, kamu harus tegur dia. Dan jawaban dia apa? Kalau ditegur, nanti galakan dia. Wah, saya bilang itu udah toksik. Karena udah gak bisa ditegur, gak bisa nasihati. Apalagi dia pemimpin nantinya, ke depannya. Saya bilang teguran yang nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Daripada dia curhat ke saya ngedumel ya, tapi di depan perempuannya baik-baik aja. Lebih baik tegur. Ya karena enggak nanti toksik hubungannya ke depannya. Yang kedua, seorang kawan memukul dengan maksud baik tetapi lawan mencium secara berlimpah-limpah. Bentuk cinta dari yang kita kasih kepada sahabat kita adalah nasihat dan teguran Bapak Ibu. Itu bentuk cinta yang kita kasih loh. Waktu itu saya di 2 bulan yang lalu apa sebulan lalu saya lupa, kayak sebulan yang lalu. Ada teman kantor, udah teman kantor lama ya, maksudnya dia udah pindah lah gitu ke divisi yang lain. Dia tiba-tiba chat saya, ini perempuan Bapak Ibu. Gen Z juga. Emang Gen Z ini problematik banget ya. Ada yang orang tua kepahitan, ini satu lagi sama pacarnya gitu. Kalau tadi teman saya itu kan milenial masih ya. Dia cerita bahwa dia mau minjem duit. Saya bilang dia orang gak pernah minjem duit Bapak Ibu. Karena saya tahu keluarganya juga kaya. Kok aneh dia minjem duit. Dia minjem duit sekitar 3-4 juta. Saya bilang buat apa? Dari gelagatnya bohong. Saya bilang jangan bohong deh karena saya orang penjual. Tahu mana yang bohong mana enggak gitu ya. Udah sering dibohongin orang jadi tahu maksudnya. Mana yang bohong itu udah tahu gelagat-gelagatnya. Akhirnya dia jujur. Dia sebenarnya gak mau jujur tapi karena dia tahu saya bisa megang keep rahasia. Masa saya bisa dipercaya. Ya. Akhirnya dia jujur. Bang, gue jujur aja sama lu. Sebenarnya gue udah 3 bulan. Mau 3 bulan. Saya juga kaget juga Bapak Ibu ya. Kebetulan bukan agama yang sama ya. Jadi saya juga gak mungkin nasihatin dengan Kristus kan dulu kan. Gak mungkin dulu awal-awal. Saya tanya kok bisa gitu. Ya waktu kemarin ke Bali terus sama pacar gitulah. Sekarang udah mau jalan 3 bulan tapi belum sampai 3 bulan gitu. Gue minjem duit buat kuret. Saya sampai tanya istri tuh, kuret apa sih itu? Saya gak tahu kayak ginian. Kuret itu kayak ngaborsi, bahasa sederhananya. Wah saya kaget kan. Wah kok begitu? Aku bilang kaget juga. Kok lu mau ada pikiran kayak gitu, kenapa gak tanggung jawab? Sebenarnya cowoknya mau tanggung jawab. Karena papahnya dia ini kelasnya tinggi lah. Gak bisa nerima kalau anaknya karena begitu. Sebenarnya cowoknya tanggung jawab. Gitu. Saya bilang, saya nggak bisa kasih duit bukan karena saya tidak mau. Ya, tapi itu ada, kan apa yang terikat di bumi terikat di sorga Bapak Ibu ya. Nah, nanti tanggung jawabnya di sorga, kalau saya ngasih duit ke dia, saya yang tanggung jawab kan. Saya bilang, saya nggak bisa kasih. Kenapa? Karena ini perbuatan dosa. Wah kita ngomong panjang lebar, dia bingung segala macam. Saya bilang saya nggak bisa kasih karena ini perbuatan dosa. Saya nggak tahu di agamamu seperti apa, tapi bagi saya itu dosa. Meskipun saya tidak langsung terlibat, tapi dengan memberikan dana aja, ya itu sudah termasuk salah satunya bentuk dosa. Karena kita menyetujui dia melakukan hal tersebut. Saya bilang saya nggak bisa, mohon maaf. Tapi dengan kata-kata yang halus dan juga saya terakhir saya boleh doain nggak? Supaya kamu ambil keputusan yang benar. Takutnya dia bunuh diri kan saya dilihat ya telepon terakhir sama siapa kan. Takut juga makanya saya bilang udah terakhir kita doa dulu gitu. Saya bilang saya nggak bisa kalau untuk ngasih duit buat ini. Bisa aja saya pinjemin sisi saya kan, tapi saya nggak mau karena nanti ke tracking. Transfer juga ke tracking kan, meskipun ke pacarnya atau siapa. Saya bilang saya mau berdoa aja. Supaya kamu ambil keputusan yang baik. Kalau dari saya, ya itu dinikahin aja nggak apa-apa. Tapi kan kalau di Kristen itu namanya diteguhkan. Ya bukan diberkati tapi diteguhkan. Saya kurang tahu kalau di seberang gimana. Saya bilang seperti itu. Ya udah bang kalau kayak gitu makasih banget. Udah bisa sharing. Karena nggak ada satupun orang di kehidupan dia berani cerita. Kecuali saya juga nggak tahu. Aneh juga, maksudnya saya nggak terlalu dekat sama dia. Mungkin karena kita terbiasa di kantor. Kadang saya kan kalau briefing pagi kan ya dikit-dikit bahas firman kan ya. Jadi mungkin dia pikiran juga kali ya. Makanya dia berani cerita. Saya bilang seperti itu sama dia. Akhirnya udah apapun keputusan yang kamu ambil. Semoga itu kamu sudah berdoa dengan Tuhanmu. Saya bilang gitu. Karena itu akan menjadi keputusan yang berat dalam hidupmu. Itu akan terlalu diingat. Ya karena orang udah berhubungan badan itu kan akan terikat juga kan dia akan kepikiran terus. Saya kurang tahu lah kalau di dalam alam roh tuh ada Bapak Ibu.
Tapi saya bilang sama dia itu bentuk teguran yang saya kasih. Jangan seperti itu lagi. Kamu udah tahu kan, jangan permainkan dosa. Dosa itu kalau dimainkan, dia mainin kita ya. Sama kayak uang. Ya kalau kita fokusnya ke uang, nanti malah kita jadi hamba uang. Makanya lebih baik kita memukul dengan maksud yang baik. Tetapi bukan mencium secara berlimpah-limpah. Bukan kita mau menjilat orang, enggak. Tapi kita menegur dengan yang baik. Yang berikutnya, di ayat 15. Dan aku berkata lagi kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. 16, jika tidak mendengarkan engkau, bawalah 2 orang lagi supaya keterangan 2 atau 3 orang saksi. Perkara itu disaksikan. Makanya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya sudah menegur temannya nggak mau ikut dengan nasihat Bapak Ibu lah ibaratnya gitu. Panggil 2 orang, supaya apa? Supaya jadi saksi. Saksinya itu dalam arti kayak gini, misalnya contoh ada orang pelayanan, pacaran kan. Sebelum pacaran dia ibaratnya kalau di lagu kaulah segalanya, pokoknya gitulah kalau sebelum pacaran kan. Tapi sudah melayani, terus dia pacaran, ada yang berbeda lah, mungkin datang telat, ya, mungkin menggampangkan pelayanan gitu ya, misalnya doang. Kadang kalau kita tegur dia nggak merasa salah kan? Enggak ada yang berubah, tetap melayani kok. Nah seringkali kita butuh orang lain supaya jadi saksi doang. Bener nggak perasaan kita? Ya, ke orang tersebut. Kalau misalnya orang itu tuh juga tetap nggak mau juga, bisa dibalikin dulu. Itu slide-nya udah kejauhan, belum. Kalau orang itu nggak ngerti juga salahnya dari mana, baru panggil 2-3 orang untuk menegur dengan kasih. Karena seringkali kita sekarang tegurannya di mana? Di media sosial Bapak Ibu. Ya kan? Seringkali kalau kita nggak suka sama orang, kita update status supaya orang itu lihat status kita kan. Kalau bisa langsung tertuju orang itu aja tuh statusnya ya. Gak usah yang lain. Maka seringkali orang nanya, kenapa lu? Kenapa lu? Gak apa-apa ya. Padahal buat supaya orang itu baca kan. Masalah orang itu gak baca-baca lagi. Kata di hide gitu. Nah kita perlu 2-3 orang untuk membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau dia gak bisa juga di ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan, sampaikanlah kepada jemaat. Kasih kepada komunitas, kasih tahu kepada gembala. Kalau emang susah ya. Susah dikasih tahu nih udah dikasih tahu ke komunitas school dan lain-lain. Tegur pribadi. Ya pertama tegur pribadi, jangan kita tegur di kolom komentar ya. Atau enggak di viralin dulu di IG story ya. Gue punya temen nih. Kemarin saya ada teman saya, dia bikin satu IG, temennya nggak bayar utang, jadi dia sampai update kepada temannya ini, tolong kasih tahu dia ya. Saya sudah ke Namborunya, nggak ada gitu kan. Wah udah panjang banget lah dibikin ya. Mungkin karena emang nggak ketemu-temu. Tapi paling bagus adalah kita pertama tegur secara pribadi, yang kedua bawa saksi, yang ketiga bawa komunitas gereja. Kalau emang udah nggak bisa, udah akut ya. Wah ini orang nggak berubah-berubah nih, susah nih. Baru bawa komunitas gereja. Yang kedua, oh ya, nextnya masih memberikan hidup. Hubungan yang berbuah tadi berfokus kepada apa yang kita berikan. Dan juga kepada Tuhan. Di ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu dunia ini sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi saya percaya setiap orang yang melekat kepada Tuhan, permintaannya pasti gak ngasal Bapak Ibu. Benar gak? Permintaannya pasti gak ngasal. Maksudnya gini ya, misalnya Bapak Ibu ke gereja, panas ya, duh Tuhan tolong berikan aku helikopter supaya aku gak kepanasan, kan aneh kan. Pasti doanya gak ngasal Bapak Ibu, setidaknya dia doa yang masih masuk akal lah. Doanya tuh misalnya Tuhan berikan aku roda 4 kalau bisa. Ya kan, tapi balik lagi kehendak Tuhan. Gak mungkin minta helikopter kan, itu kan ngasal ya Bapak Ibu, karena gak melekat. Kunci hubungan yang berbuah adalah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan memahami identitas diri sebagai anak Tuhan. Next yang kedua, hubungan yang menajamkan. Di Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, ya orang menajamkan sesamanya. Seringkali ketika kita berhubungan dengan orang ya, ada yang namanya gesekan dalam kehidupan. Ya. Hubungan antara orang dapat membantu mereka menjadi lebih baik dan lebih tajam. Mungkin ada kekurangan dari kita yang bisa diperlengkapi dengan orang lain. Sebagai contoh misalnya hubungan suami istri. Saya tuh lihat di aplikasi pencarian jodoh ya, karena sekarang susah banget nyari jodoh kan. Di teman-teman saya itu susah banget nyari jodoh ya. Masa jodoh sesuai dengan kriterianya. Makanya di kantor saya itu umur 30, 35, perempuan ada yang belum. Maksudnya mungkin pemilih atau gimana saya kurang paham. Nah ketika buka aplikasi jodoh Bapak Ibu, dia itu milih sesuai dengan yang dia mau. Misalnya contoh, suka makan coklat, pilih yang hobinya makan coklat. Suka jalan-jalan, pilih yang jalan-jalan. Dia milih sesuai dengan kriterianya dia. Jadi dia ibaratnya gini, dia mencari orang 100% yang mirip dengan dia.
Ya kan kalau di jodoh itu kan ada ya, sukanya apa, traveling, musiknya. Pokoknya semuanya sama harus dengan dia. Dia pengen ketemu dia tapi versi lawan jenis doang. Ya. Tapi padahal tidak ada Bapak Ibu, tidak ada yang bisa sama dengan kita. Bahkan pasangan kita sendiri. Ya, saya baru sama istri saya tuh menikah itu dari 2023. Mau jalan 2 tahun lah. Ini pernikahan kita mau jalan 2 tahun. Waktu pacaran dengan waktu menikah itu memang agak beda. Saya ngerasain juga saya beda sendiri ya. Dulu waktu pacaran itu kalau ada problem, ada salah, itu saya seperti menanyakannya itu berlebihan. Kamu kenapa inian? Apa yang salah dari sikap saya gitu lah ibaratnya. Saya selalu nanya kayak gitu. Tapi waktu saya udah menikah, mungkin karena udah banyak pikiran yang lain ya Bapak Ibu ya. Kadang kalau marah saya pikir, udah tidur besok juga bayan gitu ya. Sampai akhirnya istri saya tuh negur saya. Ya, kamu berubah dulu pacaran gak kayak gitu. Setelah menikah kok kamu kalau ada masalah gak pernah mau ngomong langsung. Kok sekarang nunggu dulu, diem dulu. Terus saya pikir iya juga ya. Mungkin gara-gara kebanyakan pikiran jadi saya malas kayak main energi ke situ tuh malas. Nanti juga baik sendiri gitu. Saya pikir begitu. Tapi istri saya merasa saya ada perubahan. Ya, dulu pas pacaran gak kayak gitu. Kalau ada masalah, misalnya contoh saya dulu kalau ada masalah dengan istri saya, itu saya samperin ke rumahnya, kita nyesain bareng-bareng naik di mobil berdua. Saya ngomong bareng-bareng kenapa salahnya, apa. Sekarang udah menikah, ya udahlah nanti ketemu terus kan. Jadi kalau misalnya ada salah, ya udah mau ngomong apa, ya udah kita ngomong selesaiin aja. Kadang saya tuh kayak misal contoh, misalnya kita ke mall nih, istri saya ngajak ke mall. Saya tuh orangnya paling malas ke mall, karena jalan-jalan tuh malas saya sukanya di rumah. Saya kan sukanya traveling ya, jadi beda banget ya Bapak Ibu. Dia itu gak suka lihat saya gak excited. Jadi kalau di mall kan saya begini. Oh iya, dulu pas pacaran saya gak gitu, karena saya sedikit pura-pura. Wih bagus tuh, keren. Ya. Kalau pas sudah menikah kan kadang malas Bapak Ibu ya, gini. Ya udah ambil aja, udah ambil sini, sana apa terserah. Nah hal kecil itu aja istri saya tuh melihat perubahan. Kamu kayaknya udah nggak excited lagi nggak kayak dulu. Dulu waktu kita ke mall, kamu kita kesini, kita kesini. Sekarang semenjak nikah aku terus yang minta, ayo kita kesini. Ya mungkin karena banyak pikiran saya nggak tahu ya. Ya mungkin namanya orang makin dewasa makin banyak energi ya keluar kan ya. Yang lain gitu. Ya. Saya bilang ya udah saya minta maaf gitu. Saya mungkin keluarlah dari jalur pas pacaran gitu. Dia pengennya tuh kayak orang pacaran tiap hari gitu Bapak Ibu. Ya jadi nggak ada bedanya gitu. Ya mungkin karena sudah punya anak juga kan kadang mikirin anak juga. Anak susah makan kan. Istri udah stres kan gak bisa makan ya. Jadi saya lah yang makan. Kadang jadi monyet, kadang jadi singa kan pura-pura ya. Namanya ngasih makan anak kan juga harus kreatif ya. Kalau enggak gak bisa makan tuh ya. Karena anak saya tuh susah banget kalau makan nasi. Wah saya takutnya dia takut nasi Bapak Ibu gitu. Karena kalau saya makan nasi tuh gak bisa. Giliran bubur kacang hijau yang milna-milna itu. Lahap gitu. Saya takut aja kan stunting kan. Karena gak ada gizinya itu. Jadi saya kadang jadi beruang, jadi apa. Jadi pemain bola depannya. Habis itu masukin. Karena istri saya udah stres. Pernah dia sampai foto ke saya begini loh. Nangis karena anak gak bisa makan. Saya kira itu sederhana Bapak Ibu. Ternyata jadi ibu tuh berat. Berat loh. Kalau anak gak bisa makan tuh berat banget loh. Udah masak ini, brokoli apa. Gini, wah. Ya stres ibunya gitu ya. Aduh yaudah nanti saya pulang saya ngasih makan saya bilang gitu. Aduh. Itu tadi Bapak Ibu, kita perlu sesama kita untuk menajamkan kita menjadi yang lebih baik. Yang ketiga, yang terakhir, dimulai dari Tuhan. Pastikan kita tidak toksik dulu sebelum kita mulai hubungan dengan orang lain. Ya, kita mulai dengan Tuhan dulu. Maksudnya gini Bapak Ibu, seringkali ketika saya tuh pernah menegur teman saya. Dia bilang sama saya, kok banyak yang gak suka dengan saya ya? Saya bilang kalau 1-2 orang gak suka sama kamu, itu namanya hidup, biasa. Ya. Kecuali kamu udah punya status yang lebih tinggi ya jabatannya. Misalnya Prabowo lah, presiden kan. Ya kalau kita survei yang gak suka sama dia pasti banyak. Ya namanya dia jabatan makin tinggi kan. Pasti makin banyak orang yang gak suka dengan dia. Ya, karena kita gak bisa menyenangkan semua orang. Itu prinsip sederhananya. Kalau 1-2 orang gak suka itu biasa. Itu hidup. Saya di kantor pun juga banyak. Gak suka tuh bukan berarti kita jelek juga ya Bapak Ibu ya. Bisa aja mungkin kita performnya bagus, orang iri dengan kita. Artinya orang gak suka dengan kita. 1-2 orang itu biasa. Tapi kalau banyak kayaknya ada yang salah dengan kita. Kita coba lihat diri kita toksik gak? Kadang kan di era sekarang kan orang gampang bercanda ya. Tapi kalau dibercandain balik, wah bisa kepahitan tuh. Ya. Apalagi kalau dulu kan saya aktif di youth ya.
Di youth kan paling suka bercanda kan. Bercandanya kadang-kadang masih sebatas umum lah. Tapi seringkali ada bercandaan mungkin dia nggak suka. Karena udah kelewatan batas. Karena batas orang tuh tiap orang beda-beda Bapak Ibu. Kita lahir dari latar belakang yang berbeda-beda. Saya pernah ketemu teman saya lagi negur ya sama-sama tegur lah. Dia bilang kalau masa udah 2 tahun 3 tahun kerja nggak bisa nabung. Ya pokoknya diomelin lah. Terus saya sebagai penengah saya bilang gini. Kita nggak bisa hakimin orang. Kalau memang dia semisal nggak bisa nabung. Meskipun dia udah kerja 2-3 tahun. Kita harus lihat dulu. Apa kebutuhannya dia. Kenapa dia sampai bisa nggak nabung. Bisa saja mungkin dia punya orang tua yang dia harus hidupi. Atau mungkin hutang orang tuanya. Atau mungkin keluarganya yang harus ditanggung. Bapak Ibu lihat Nunung nggak? Kemarin saya dengar podcastnya dia tuh dari awal sampai akhir. Ini saya jelasin aja secara singkat ya. Saya juga cukup kaget juga. Nunung dulu waktu dia zaman kayanya dia beli apa aja tuh bisa Bapak Ibu. Bahkan ke mall ada mobil pameran, dibeli sama dia. Hari itu juga deal, dapat SPK. Tapi ketika, begitu namanya hidup ya Bapak Ibu ya. Karena dia tidak berani negur saudaranya, tidak berani punya mindset bahwa saudaranya ini harus lebih maju hidupnya lah daripada dia gitu. Akhirnya semua saudaranya itu menggantungkan hidupnya sama dia. Bahkan sampai 50 orang, wah gimana gak stres itu. 50 orang menggantungkan hidup sama 1 orang. Dia kerja sebagai entertain. Berat. Akhirnya sampai harus semua dijual. Sampai ada saudaranya yang nikah aja. Nikah bahkan sampai gak ngundang dia. Karena takut dia minta balas budi. Bayangin loh. Kadang kalau kita berbuat baik sama orang 1 kali. Bagi dia surprise sih keren. Yang kedua bagi dia biasa. Yang ketiga bagi dia kewajiban. Makanya kalau kita sebagai anak Tuhan pengen misalnya hubungan kita berbuah dengan orang lain, kita pastikan kita pengen dia bertumbuh juga. Jangan cuman kita cekokin, jangan berprinsip yang tadi di awal ya, mementingkan persahabatan daripada sahabat itu sendiri. Semisal kalau teman kita udah keluar jalur, udah nekat lah ya ibaratnya, gak pernah gereja, terus kehidupannya gelap lah ibaratnya. Ibaratnya udah ke Indonesia gelap lah, ibaratnya gitu ya. Udah gelap lah. Kalau kita pengen dia masuk surga juga, mau gak mau kita harus tegur dia. Urusan nanti persahabatan rusak atau enggak, urusan nanti. Yang penting dianya dulu. Kalau kita ke surga, kita pengen dia ke surga juga kan. Itu prinsip awalnya. Itu harus dimulai dari Tuhan. Di 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepada kamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan. Dan yang menegur kamu. Kita harus berdoa juga untuk memimpin kita. Dimanapun kita tempatkan. Mau di gereja, mau di kantor, ya, mau di lingkungan RT RW kita. Doakan memimpin kita. Karena seringkali saya lihat, ya apalagi di penyakit anak muda ini ya. Makanya anak muda itu banyak yang gak suka dengan kantor ini pindah ke sini. Sebenarnya bukan at least karena lingkungan doang, tapi karena pemimpin. Ya. Karena pemimpin, biasanya mereka gak suka pemimpin kabur, gak suka kabur. Jadi punya mentalitas kayak Kain Bapak Ibu. Tahu Kain kan? Ya. Kain itu dikutuk sama Tuhan apa? Gak punya rumah. Jadi kemanapun dia akan pergi terus. Itu hukuman yang paling parah ya untuk Kain. Karena dia punya dendam, dia bunuh adiknya. Tuhan bilang kalau apapun yang kamu kerjakan gak bakal menghasilkan. Kamu akan jadi pelarian seumur hidup kamu. Itu berat loh. Kenapa? Karena dia di tempat pun dimanapun ya, dia di gereja manapun, gak bakal pernah dia bisa ketemu rumahnya dia. Di gereja A dia gak cocok dengan gembalanya misalnya. Gereja B gak cocok dengan diakennya. Gereja C gak cocok dengan jemaatnya. Kenapa? Seumur hidupnya dia jadi pelarian. Jadi survei gereja. Kenapa? Karena gak pernah ada yang cocok dengan dia. Karena fokus dia adalah mencari berkat. Padahal fokus kita sebagai anak Tuhan adalah menjadi berkat itu sendiri Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mencari Tuhan di awal, bukan mencari berkat. Yang ada malah kita menjadi berkat, bukan kita fokus mencari berkat. Doakan pemimpin. Yang kedua, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ya, jadi kita punya pemikiran untuk berdamai dengan semua orang. Ya bukan semua orang suka dengan kita, tapi kita berdamai dengan semua orang. Beda Bapak Ibu ya. Kita gak pengen punya musuh. Ya, kemarin saya posting salah satu tulisan di Instagram saya,
ada yang saya bilang gini, di atasnya hidup kamu enak ya. Saya bilang hidup saya enak. Kenapa? Karena saya hidup sesuai dengan kemampuan. Gak iri dengan orang, gak pengen punya sakit hati dengan orang, gak pengen kepahitan dengan orang, gak ngadu gengsi dalam hidup, gak cari siapa yang benar, siapa yang salah. Enggak. Hidup tuh enak Bapak Ibu kalau kita nikmatin. Gak mencari siapa yang menang, siapa yang salah, ya. Iri dengan orang lain punya mobil, tetangga baru beli mobil, gak mau kalah kita beli truk misalnya contoh. Terus-terusan tuh. Ya kenapa? Karena kita irian. Kan? Hidup damai dengan semua orang. Yang 14, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah yang tawar hati. Belalah yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Yang dimaksud hiburlah dengan tawar hati. Kalau orang misalnya gak mau ke gereja, mungkin lagi tawar hati, jangan langsung dihakimi. Ya hati kita hidup gak tahu besok masih ada apa enggak. Ya kan? Orang udah takut duluan tuh. Harusnya kalau nggak pernah gereja, ajak makan dulu Bapak Ibu. Ngobrol. Ya. Ngobrol juga hakimi lagi ya. Kenapa nggak gereja? Jangan. Itu mah sama aja ya, beda tempat doang gitu. Harusnya ajak makan, ngomongin lah sesuai dengan hobinya dia apa. Lama-lama kan kita dilihat dia enak, wah anak Tuhan kayak begini ya. Ternyata ya, mungkin ada cerminan anak Tuhan yang salah dalam pikiran dia, diperbaiki dengan kita. Karena kan kehadiran kita. Jadi hiburlah yang tawar hati, bukan tawar hati langsung dihakimin ya. Hati-hati loh, hidup gak ada yang tahu besok masih ada apa enggak. Jangan Bapak Ibu. Mulainya dengan meneguh kasih. Belalah mereka yang lemah dan sabarlah terhadap semua orang. Yang pertama tadi adalah hubungan antara orang-orang dapat membantu mereka menjadi lebih baik dan tajam. Jadi kalau kita lihat ya dalam kehidupan harus dimulai dari Tuhan untuk kita memulai suatu hubungan yang benar. Tuhan itu kalau hubungan itu benar, pasti ada orang yang takut akan Tuhannya di sana. Kalau hubungannya mengarah nggak benar, misalnya contoh kita cool, ya, cool. Tapi kalau nggak dimulai dari Tuhan, cool itu akan jadi gosip doang, Bapak Ibu. Ngumpul tapi ngomong nggak jelas gitu. Tapi kalau mulainya dari Tuhan, ya, cool itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Gak cuma ngomongin orang, tapi kita ngomongin kebaikan Tuhan. Wah susah ya kalau ngomongin kebaikan Tuhan ya, lama itu. Bisa 3 hari di situ, karena saking banyak ya Bapak Ibu. Ya saya tutup dengan satu perumpamaan Bapak Ibu. Ya di endingin aja terakhir. Di tahun 2025 ini kita lihat ekonomi sedang tidak baik ya Bapak Ibu ya, lihat ya. Setiap lihat berita kayaknya gak enak mulu kan. Ya entah dari domestik, dari global ya. Ya kalau kita lihat banyak perusahaan ditutup dan lain-lain. Gak enak lah kalau kita lihat tahun 2025 ini. Apalagi kalau kita lihat tahun 2025 penuaian. Wah apa yang mau dituai ya tiap lihat berita kayak stres mulu Pak gitu ibaratnya. Ya kan? Stres mulu kayak lihat berita. Tapi kita percaya Bapak Ibu sebagai anak Tuhan kita tuh gak jalan sendiri. Kita jalan sama Tuhan. Kita harus tahu. Satu perumpamaan ini cukup menguatkan sekali sih kalau Bapak Ibu lihat ya. Kalau Tuhan kasih kita 10, dia minta 3 dari kita. Sisa berapa? 7 kan? Bersyukur gak? Bersyukur Bapak Ibu. Mungkin di tahun ini bukan tahun yang baik buat kita dalam keadaan ekonomi. Ya, dalam hal manage kan, emosi kan. Karena setiap ekonomi lagi turun masih emosinya tinggi kan. Ekonominya turun sih, emosinya naik ya kan. Ya karena kan datang ke pasar, harga naik ya kan, kesal juga gitu. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan udah kasih kita 10. Cuman diminta 3 dulu kok tahun ini. Kita sanggup gak? Kita siap gak? Kita masih bersyukur gak sama Tuhan? Kita masih mau berbuah gak dengan teman-teman kita yang lain? Seringkali kita lupa kalau Tuhan udah kasih lebih banyak. Dia cuman ambil sebentar kok 3-nya. Nanti mungkin Tuhan kasih lagi di tahun depan. Mungkin nanti Tuhan kasih lagi di berikutnya dalam kehidupan kita, dalam next chapter kehidupan kita. Harusnya kita bersyukur. Bukan berarti kita fokus untuk berkat apa lagi Tuhan yang Tuhan mau kasih. Enggak. Tapi apa yang kita bisa kasih buat sekeliling kita? Apa yang kita bisa kasih buat Tuhan? Ya kemarin Pak Niko waktu doa pengerja, boleh keyboard sambil main kan? Kemarin Pak Niko doa pengerja, dia bilang, tahun ini memang tahun yang sulit. Makanya di bulan Februari kemarin Pak Niko tuh doain buat semua pengusaha. Doain semua pengusaha. Karena memang tahun ini jadi pengusaha juga berat Bapak Ibu, karyawan juga berat. Sama-sama berat kok tahun ini. Tapi dia berdoa semua dan di tahun ini dia bilang semua persembahan yang kita kasih buat Tuhan
di tahun ini itu bukan sekedar persembahan, tapi adalah korban. Saya waktu dia ngomong korban itu, benar Bapak Ibu. Karena di tahun ini kita pasti akan berat untuk kita ngasih sesuatu. Secara material, secara waktu mungkin buat Tuhan. Kenapa? Karena tahun ini yang kita kasih itu bukan bentuk persembahan doang. Tapi udah bentuknya korban. Korban yang kita kasih buat Tuhan. Meskipun berat. Ke teman kita kasih waktu kita kasih tenaga kita, pikiran kita. Padahal kita sendiri lagi mumet sama pekerjaan kita mungkin ya. Tapi ada lagi orang bermasalah datang kita gitu misalnya contoh. Tapi kalau kita berani sharing ke dia, kita kuatkan dia. Itu bukan persembahan, itu korban. Kemarin pas Pak Niko ngomong dia itu korban. Speechless saya tuh langsung benar Tuhan. Tahun 2025 ini bukan tahun yang enteng, tahun yang berat. Karena saya sendiri di pasar modal, jadi tahu maksudnya perkembangan berita segala macam. Saya lihat, wah berat. Kalau misalnya orang gak punya skill, gak bisa bertahan, pasti tahun ini stres. Tapi kalau kita masih memberi yang terbaik buat Tuhan kepada sama kita, itu bukan lagi pemberian. Tapi itu adalah korban Bapak Ibu yang kita kasih. Makanya hubungan yang berbuah berbicara tentang memberikan hidup. Hubungan yang berbuah bicara tentang menajamkan. Kita tegur teman kita kalau memang salah jalan. Yang ketiga, hubungan yang berbuah dimulai dari Tuhan, bukan dari yang lain. Tuhan berkati, kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pada siang hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk memulai hubungan yang berbuah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami lihat Tuhan dalam keadaan sekitar kami mungkin tidak baik Tuhan. Banyak berita-berita jelek Tuhan tentang keadaan dari ekonomi, bahkan dalam penghidupan di dalam global Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau tetap Tuhan terus berbuah dalam kehidupan kami. Meskipun keadaan memaksa kami untuk tidak berbuah, tapi kami mau berbuah Tuhan di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kalau kami melekat terus dengan Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhan dan Tuhan yang memberikan buah itu tersebut Tuhan. Kepada orang-orang sekitar kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau seringkali Tuhan kami lupa menegur teman kami, kalau teman kami salah, kami takut Tuhan. Tapi pada siang hari ini Tuhan kami mau belajar Tuhan untuk menegur teman kami dengan kasih. Seringkali kami juga Tuhan, kami kepahitan dengan teman kami lupa Tuhan. Kalau tidak ada hubungan yang sempurna, ya Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk kami berbuah dalam hubungan. Kami mau Tuhan menegur teman kami yang salah. Dan juga Tuhan kami mau belajar Tuhan untuk memulainya dari Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan, hubungan itu akan sekedar sebagai hubungan hiburan aja Tuhan. Tapi kalau hubungan itu berdasarkan dimulai dari Tuhan, kami percaya Tuhan hubungan itu dapat hubungan yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, biarlah siang hari itu kami belajar dan kami juga ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan firman-Mu yang sederhana ini Tuhan gak cuman Tuhan dengarkan di sorga, tapi Tuhan kabulkan dalam setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Baik, kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Baik, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, biar Tuhan terus pakai lebih dahsyat lagi dan Tuhan memberkati setiap keluarganya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, ini waktunya kita akan mempersiapkan persembahan kita yang kedua, korban syukur kita. Sejenak sebelum kita memberikan kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat isi hatimu. Untuk Tuhan mau taruhkan setiap kami menjadi pribadi yang menghasilkan buah. Penyertaan-Mu itu yang kami perlukan. Ya Tuhan selalu hadir di setiap musim kehidupan kami. Kuatkan kami, teguhkan kami, perlengkapi setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik, dan sebentar lagi kami akan mengumpulkan Tuhan untuk persembahan syukur kami yang dipakai untuk gereja-Mu. Tuhan pakai persembahan ini Tuhan, oh banyak jiwa yang dimenangkan. Tuhan pakai bahkan persembahan ini Tuhan untuk Tuhan terus menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan hati yang mengucap syukur. Tuhan perbesar kapasitas kami, rumah tangganya Tuhan berkati, rumah tangganya Tuhan berkati, dan sampai kemanapun apapun yang kami usahakan Tuhan yang boleh memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Engkau yang siap memberi, sama-sama kita berkata amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
Yesus setia dalam bekerjaan yang menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Luar biasa Yesus, luar biasa Yesus, dahsyatmu Yesus, luar biasa. Baik, kami seluruh pemirsa di tempat ini rindu menyapa. Adakah Bapak Ibu Saudaraku yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Jikalau ada sudi boleh mengangkat tangan. Kita boleh berkenalan. Ada di tengah, ada di sebelah kanan. Boleh dong kasih tepuk tangan. Oh, boleh yang dekatnya, depan belakang, kiri kanan, kasih tepuk tangan, katakan welcome home, selamat datang. Ada dua ya, Ibu di sebelah kanan dan yang di tengah. Baik, setiap kita yang hadir di tempat ini boleh angkat kedua tangan kita sama-sama mendoakan saudara kita yang boleh pertama kali beribadah di tempat ini. Bapa yang baik, kasih setiamu nyata bagi setiap kami. Terima kasih bahkan terkhusus saudara rohani kami yang Tuhan tibakan datang beribadah bersama-samakan dengan kami di GBCAS di tempat ini. Oh, bukan suatu kebetulan, ada kerinduan Tuhan, ada maksud Tuhan yang Tuhan tanamkan pada setiap saudara-saudari kami ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, bahkan studi, bahkan keluarganya. Tuhan berkati. Bahkan di tempat ini kami boleh sama-sama diperlengkapi, saling berbagi, saling diberkati. Dan Tuhan, kami rindukan biar saudara-saudara kami, Tuhan, sama-sama kami berbuah-buah di tempat ini dan mengerjakan amanat agung-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam segenap kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya mengatakan welcome home, selamat datang Ibu, Kakak. Jika belum ada tempat beribadah yang tetap, kami mengundang kembali datang beribadah di tempat ini. Bahkan terkhusus di hari Jumat ada ibadah di tempat ini ya, ibadah pencurahan Roh Kudus. Harusnya itu tanggal merah ya Bapak Ibu ya. Kami mengundang sama-sama kita datang beribadah di tempat ini. Yang mau katakan amin? Baik, haleluya. Ini waktunya saya persilakan untuk pengumuman selama sepekan. Dipersilakan tim multimedia. Shalom, senang sekali kami dapat menyapa bagi saudara untuk mendapatkan pengumuman dalam sepekan. Dalam satu minggu ini kita akan belajar tentang tema atas nama kebawahan dan seluruh tim pengumuman GBCAS. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Berikut pengumuman dalam sepekan. Ibadah harian yang akan dilaksanakan dalam minggu itu dengan paspor
Bapak Ibu Saudara dapat melihat melalui kotak video itu yang telah kami sediakan di jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin Bapak Ibu Saudara dapat dia ada yang Baik, sekali lagi saya sampaikan untuk pengumuman tambahan. Jadi di hari Jumat ini ada ibadah di tempat ini, dan di hari Minggunya tetap ada ibadah Sunday Service seperti biasa di jam 10. Ibadah di hari Jumat juga di jam 10 ya, sama Pak ya. Baik, sama-sama kita udah berada di penghujung ibadah kita. Saya mengundang sama-sama dengan hormat kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Boleh dong jabat tangan, boleh kasih pelukan, katakan selamat berbuah-buah. Selamat berbuah-buah. Kuncinya tinggal di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan. Biar penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang memampukan setiap kehidupan kita. Amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kita pada Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu. Tuhan, tiada seperti siapa ya Tuhan, tiada seperti panggil nama Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, ampuni kami di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas ibadah kami di siang hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami berdoa untuk hamba-Nya Pak Kristanta ya Tuhan. Firman-Mu yang telah disampaikan di siang hari ini Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Nya di setiap pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Biar kiranya Tuhan hamba-Nya dimanapun berada Tuhan, banyak akan yang dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat yang hadir di siang hari ini Tuhan. Apapun permasalahan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus akan membantunya. Kami berdoa untuk segala penyakit apapun ya Tuhan, Tuhan Yesus akan sembuhkan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap pelayanan siang hari ini Tuhan, dari WL, singer, pemusik, guru-guru sekolah minggu, dancer, multimedia, apapun jenis pelayanan Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah, kami juga mau berdoa untuk setiap persembahan yang kami kumpulkan di siang hari ini Tuhan, biar kiranya persembahan yang kami sempurkan dapat berguna bagi perkembangan gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Pak Abraham C. Sadima Tuhan, sebagai gembala di tempat ini Tuhan, GBCAS. Berkatilah setiap pelayanannya Tuhan, berkati istri dan keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk tempat ini Tuhan, GBCAS. Biar kiranya Tuhan tempat ini akan dipenuhi jiwa-jiwa yang memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Biar kiranya 200 jiwa Tuhan akan hadir di tempat ini Tuhan. 10 kul, 20 tim doa, dan 2 kali ibadah. Itulah visi misi kami Tuhan GBCAS. Dan kami percaya itu Tuhan, di tahun ini Tuhan 2025 akan terjadi tahun penuaian. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa yang kami cintai. Biar kiranya Tuhan Kau berkati, jauhkan dari segala permasalahan, dari resesi dunia, resesi ekonomi, bencana-bencana ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau berkati bangsa ini Tuhan, berkati presiden, berkati menteri-menteri ya Tuhan. Biar kiranya bangsa ini menjadi bangsa yang aman Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Rayon 18 Pak Andi Markus, dan juga Gembala yang lainnya Tuhan. Biar Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan, anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk lingkungan tempat ini Tuhan. Biar kiranya Engkau berkati lingkungan tempat ini berada Tuhan Yesus, menjadi dampak. Dan kami mau juga berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang aman Tuhan. Bapak yang baik, tibalah waktunya kami pulang dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Dan sebelum kita pulang, biarlah kita bersama-sama berdoa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sama-sama. Dan kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati dan menyertai engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa kita. Dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang kita percaya katakan amin. Baik, ibadah kita sudah selesai. Saudara boleh bersatu sejenak mengucap syukur buat ibadah pada pagi sampai siang hari ini. Selamat pulang, selamat beraktivitas. Tetap andalkan Tuhan, tetap sehat dan tetap berbuah-buah. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan segar bagiku. Semua balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku, coba alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Saya mengundang setiap para pelayan Tuhan, sama-sama kita datang. Tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus besar, Yesus besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, ya Tuhan. Yesus besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau selamanya, tiada seperti Engkau selamanya, tiada seperti Yesus. Kami mengucap syukur buat ibadah